Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kita buka silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kita buka silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kita buka silat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kita buka silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng enjang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF. Dan kali ini Manif ingin mengajak dulur-dulur semua untuk meriak salah satu video yang diupload oleh saudara kita dari perguruan IKSP Ikra Sakti dulur-dulur. Jadi di sini kita panggil saja beliau namanya Mbah Pati ya, salah satu konten kreator IKSPI yang sudah cukup dikenal lah, terutama di kalangan pencak silat. Di mana dia di sini mengupload sebuah konten yang membahas mengenai guru besarnya yaitu Raden Totong Kim Darto yang sampai saat ini statusnya menjadi pertanyaan dari dulur-dulur kita terutama kalangan persaudaraan Setia Trate dan IKSPI. Apakah beliau ini dulu merupakan seorang warga persaudaraan Setia Trate atau bukan? Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, monggo dulur-dulurku kita langsung menuju ke video yang akan kita react. Check it out. Pernah melihat salah satu video ya, yaitu video dari teman-teman dulur-dulur juga ya, teman-teman saudara-saudara kita juga dari persaudaraan Setia Trate memposting tentang guru besar ya. Ini tentu tidak asing lagi karena pasti semua saudara IKSP Ikra Sakti, warga terutama warga IKSP Ikra Sakti tingkat 1, tingkat 2 pasti sudah tahu tentang berita ini. Di grup-grup juga sudah dibahas bahwa di sejarahnya dari PSAT atau teman-teman dari persaudaraan Setia Trate itu guru besar juga termasuk dalam sejarah mereka juga ya. Jadi guru besar itu di video yang saya tonton baru-baru, semoga videonya saya masih ada dan saya simpan ya, kalau tidak ada pun nanti saya coba cari lagi ya. Itu dimana guru besar itu juga disahkan menjadi warga PSAT juga, dan bahkan guru besar itu tingkat 2. Itu dari sejarah dan informasi yang saya dapat dari struktur bagan silsilah struktur sanad keilmuan Oke. Jadi intinya di sini ada sejarah yang dibuat oleh warga Setia Trate yang dimana diposting di sosial media yang menunjukkan bahwa Raden Totong Kim Darto ini merupakan salah satu warga Setia Trate yang sudah disahkan dulur-dulur. Bahkan tidak tingkat 1, tingkat 2 dulur-dulur ya. Oke, kita lanjut dulur-dulur. Kemarin saya ada sempat screenshot ini dari salah satu postingan di Instagram ya, semoga masih ada, nanti saya bisa taruh di sini. Nah, di situ dinyatakan bahwa guru besar itu adalah tingkat 2 dari PSAT. Tentu sebelum hal ini keluar, saya sudah pernah mendengar isu-isu seperti itu, dan kemudian pada akhirnya saya waktu ke Madiun, saya pernah bertanya kepada beberapa sesepuh, terus beberapa sesepuh itu juga jawabannya yang sama, bahwa guru besar itu memang mengikuti banyak bela diri, banyak aliran bela diri, banyak perguruan juga. Makanya di sejarah kita itu ditulis bahwa guru besar itu belajar banyak bela diri, kemudian guru besar mengambil semua gerakan yang terbaik terus dibuat menjadi satu, berdirilah IKSP Ikra Sakti ini seperti itu, termasuk ilmu kanuragan. Nah, memang kita tidak bilang guru besar tidak pernah ikut bela diri atau organisasi persaudaraan Setia Trate, tapi dari sesepuh yang kami bilang bahwa guru besar memang ikut tapi tidak pernah disahkan menjadi warga dari PSAT, warga PSAT seperti itu. Nah, itu. Oke, jadi kalau di versi sejarah IKSPI dari penjelasan Mbah Pati tadi, bahwa Raden Totong Kim Darto memang pernah ikut Setia Trate tapi tidak sampai disahkan dulur-dulur. Nah, itu memang beberapa sesepuh mengatakan seperti itu. Artinya di sini guru besar masih statusnya siswa. Jadi siswa itu
boleh keluar kecuali dia sudah warga, itu dia sudah menjadi anggota sah, anggota resmi dari satu organisasi seperti itu. Nah, kemudian muncullah video kemarin, ada kayaknya seperti ada presentasi dari salah satu sesepuh juga peserta itu menjelaskan juga bahwa ada paling terakhir itu Raden Totem Gindarto kemudian mendirikan IKSP seperti itu. Saya juga kaget tuh, ternyata kemarin sebenarnya sabuk hijau, kemudian sekarang sudah tingkat 2 ya. Kalau misalnya guru besar sampai tingkat 2 kok gampang sekali kayak keluar gitu kan. Padahal kan kita tahu bahwa biasanya itu ikatan keluarganya itu sangat sangat erat sekali, dan apalagi di zamannya guru besar terus kemudian keluar, saya rasa itu agak ini ya, apalagi sampai tingkat 2 kayaknya agak mungkin ini yang harus dikoreksi. Dan kita juga belum dengar atau kita juga menunggu tanggapan dari mungkin pengurus pusat kita. Bagaimana informasi yang beredar ini seperti apa, kita juga belum bisa kita sebagai anggota GSP Sakti bahwa kita hanya tidak percaya dengan sejarah itu. Kalau saya pribadi, saya sendiri tidak percaya dengan. Saya tidak percaya dulu, jadi tidak membenarkan sejarah yang sudah diposting oleh Dulu PSJT selama ini. Kecuali dari pengurus pusat IKSP Sakti ya, di Madiun mengeluarkan statement atau tanggapan bahwa ya betul, ya tidak itu. Jadi kita semua itu masih satu arah di pusat, kita masih menunggu tanggapan ya. Tapi saya rasa kalau jika para pengurus pusat termasuk Bapak Bambang, kalau misalnya menganggap kalau berita itu memang tidak benar, pasti ya beliau juga tidak mungkin mau menanggapi berita-berita seperti ini. Nah, jadi untuk saudara-saudara, dulur-dulur dari GSP. Tapi kenapa gak ditanggapi kalau emang gak benar ya gitu loh? Ayo nikmati sajalah, maksudnya ketika baca di mana, kalau memang kenanya di hati ya tersenyum aja, baca dan anggap saja itu salah satu pengetahuan untuk kita semua. Seperti itu, karena memang banyak yang sudah DM dan WA juga tanya-tanya saya tentang hal itu. Jadi kemudian ya sudahlah, saya bahas coba. Jadi saya memberikan pendapat saya bahwa ini pendapatnya Mbak Pati pribadi ya. Saya tidak percaya. Itu sedikit tanggapan dari saya. Oke, itu tadi adalah video ya kita sebut reaction aja dari Mbak Pati juga mengenai info yang beredar tentang sejarah dari guru besarnya sendiri. Di sini kita akan menanggapi dengan sudut pandang warga EZ Ternate ya. Tadi kan itu menurut pendapat Mbak Pati yang dia di sini tidak percaya mengenai sejarah yang beredar tersebut. Tapi kalau saya pribadi akan menyampaikan dari sudut pandang saya sebagai warga EZ Ternate. Jadi begini dulur-dulur. Ada beberapa hal yang di sini juga bisa kita jadikan bahan diskusi tanpa harus menunggu statement dari pengurus pusat. Karena apa? Sebenarnya pengurus pusat itu bukan berarti tidak mau menanggapi atau tidak mau memberikan statement agar dulur-dulur kita ini tidak penasaran ya kan, bagaimana sejarah sesungguhnya. Hanya saja tidak semua sejarah itu harus dibuka untuk publik dulur-dulur. Itu yang saya tahu, karena dari sesepuh saya EZ Ternate sendiri ya menyampaikan 100 tahun usia EZ Ternate itu tidak mungkin ya kan, di organisasi ini tidak ada pencitraan persaudaraan atau tidak ada pengkhianatan dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga, siapapun yang sudah pernah dikejar sebagai warga EZ Ternate itu adalah saudara kita, dan tidak berhak kita untuk membuka aib dari saudara kita walaupun saudara kita itu bersalah. Jadi apabila kita mengungkap sejarah yang dimana sejarah itu merupakan sejarah buruk dari organisasi, itu sama saja kita mengungkap aib dari saudara kita. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak semua sejarah itu bisa diungkapkan di publik. Jadi cukup menjadi edukasi kita secara pribadi. Kalau misalnya kita mau menggali sejarah, ini sedikit masukan ya buat Mbak Pati ya.
Alangkah baiknya kita tidak menggali dari satu sudut pandang saja. Mungkin Bapak Pati bisa silaturahmi langsung ke sesepuh Eza Teratai. Namun di sini kekurangannya adalah yang kita gali ini bukanlah orang yang berkaitan langsung dengan Raden Totong Kim Darto. Kalaupun mau menggali secara langsung, itu harusnya ketika almarhum Kang Mas Tarmadji yang fotonya bersampingan dengan beliau langsung ini harusnya kita tanyain. Kalau kita tanya ke orang lain, bisa jadi mereka memberikan persepsi atau pendapat mereka pribadi. Ini adalah poin cacatnya sejarah itu di sini. Kita tidak bisa menggali secara langsung dengan pihak yang berkaitan di situ. Nah, itu tadi adalah mengenai sejarahnya. Mengenai sanad keilmuannya, ini sudut pandang saya pribadi. Aturan di Eza Teratai yang di sini sebenarnya tidak tertulis di ADART, hanya saja sudah menjadi tradisi. Seorang siswa itu tidak boleh memposting atau memfoto dirinya yang berstatus sebagai siswa Eza Teratai. Ini sejak dulu adanya di situ ada foto Raden Totong Kim Darto berikut almarhum Kang Mas Tarmadji dan Kang Mas Imam Kusupangat. Ini bisa jadi ya kan menjadi barometer kita bahwasanya Raden Totong Kim Darto pada saat itu sudah menjadi seorang warga persaudaraan Seti Teratai. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Apalagi di sini beliau berfoto dengan orang yang bukan sembarangan orang di Eza Teratai ya. Kang Mas Imam Kusupangat dan almarhum Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Ini nggak main-main dulur-dulur nih. Bisa berfoto dengan beliau ini pasti bukan orang biasa ya kan. Dan satu hal lagi yang di sini perlu diketahui oleh dulur-dulurku, mungkin dulur-dulur di KSPI ya, yang tidak memahami kondisi di organisasi persaudaraan Seti Teratai, bahwa 100 tahun berdirinya Eza Teratai ini sudah banyak sekali perguruan-perguruan yang di sini dulunya punya merupakan warga persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi memang agak rumit ya dulur-dulur ya. Kalau kita benar-benar meruntut sejarah ini yang dimana tokoh-tokohnya ini sudah satu persatu meninggalkan kita. Tapi benar sekali dan saya setuju dengan pendapat Mbah Pati tadi. Kita dalam melihat sejarah atau membaca sejarah ini jangan terlalu ditanggapin serius. Apabila cocok dengan hati kita ya kita senyum-senyum saja ya kan, kita tanggapi dengan santai. Tapi apabila kita tidak cocok, kita pun tidak perlu menghujat, karena juga tidak berpengaruh dengan situasi dan kondisi organisasi kita yang sekarang. Karena yang harus kita sadari dan harus kita terima, IKSPI dan Eza Teratai itu sudah berbeda. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video BMANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersila, kota terlahirnya para jawara pencak